Ya kembali lagi bersama saya sendiri. Agak tampak berbeda hari ini. Saya ada ditemani 2 orang. Fajar sudah kembali dari bukber. Saya tidak tahu ini episode mana, apakah yang mana diupload duluan. Yang jelas itu waktu sebelumnya Fajar sempat absen karena dia bukber dulu. Dia temani Sapri. Ya. Anda sudah kembali dari bukber ini. Alhamdulillah. Gimana bukbernya? Lancar, Pak? Ya. Salat maghribnya lewat kebetulan? Tidak dong. Tidak ya? Tetap salat maghrib. Iya. Setelah sholat isya? Tidak dong, itu kan salat maghrib itu salat sunnah. Sholat Sunda ya? Iya begitu. Karena begini sekarang banyak orang bukber salat maghribnya itu skip kebetulan, Pak. Salat maghribnya hilang. Puasa lebih utama, sholatnya tidak ada. Iya. Nah, episode kali ini saya ditemani oleh Fajar dan ada satu yang muncul baru dari langsung direkam dari Sudan, yang tidak lain dan tidak bukan apabila disingkat menjadi Sudan dan memiliki kepanjangan studio darurat sementara. Nah, Tapi sebelum dia perkenalan, kita bumper dulu. sekarang kita ada di episode selanjutnya. Jadi kita akan coba untuk pembahasan yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Bentar, ini perkenalan. Bridging dulu. Oh, bridging dulu. Oke. Nah, Biasa, jadi ya? kita ada pembahasan lagi nanti, kelanjutan karena supaya ada yang bisa dilihat juga, Pak. Jadi di podcast kita ada yang kita nanti tembusan ke podcast, ada yang kita tampilkan juga di YouTube supaya subscriber kita di YouTube bertambah. Karena sekali lagi dari episode sebelumnya saya akan ingatkan lagi kepada Anda yang menonton tanpa subscribe dan melihat karya-karya kami di Instagram tanpa follow, muhasabah diri Anda. Ini bulan Ramadan, doa orang puasa dijabah. Saya doakan Anda baik-baik. Oke, sekarang kita bersama, ya mulai bisa diperkenalkan sekarang. Mungkin silakan Mbak sebelah kiri. Mbak sebelah kiri. Untuk Anda yang selalu bosan, kenapa? Dari pertama ada kolaborasi bikin video sampai akhirnya platform baru, selalu para kaum Adam yang muncul kita tampilkan sedikit. Ya, jadi silakan. Halo penontonnya Potwise. Iya. Iya. Perkenalkan nama saya Rini dari apa? Dari hutan kota. Iya, dari hutan kota. Saya baru-baru ditransfer dari hutan kota langsung ke Sudan. Iya, kita melaporkan langsung dari Sudan. Jadi kita, ya kan? Ini saking kita berada di hutan kota ini, jentik-jentik air kalau Anda perhatikan ini masih turun, Pak. Ini kertas sudah basah kebetulan kalau Anda lihat. Ini bukti kita mendekatkan diri pada alam. Sebelum kita membahas tema, sebenarnya Anda sudah bisa lihat sih ada mungkin ditampilkan di thumbnail-nya. Saya bukan thumbnail, sorry. Di judulnya saya tidak tahu, nanti editor itu urusan Anda. Kita bahas dulu apa yang sedang ramai ya. Jadi ini diposting 6 Mei 2021. Larangan tumbal anak agar orang tua cepat kaya disahkan jadi undang-undang di sebuah negara di Afrika. Pelakunya akan dihukum mati. Ini dibuat di ini. Parlemen Uganda, Pak, mengesahkan undang-undang yang melarang pengorbanan nyawa manusia agar orang lain bisa jadi kaya. Para individu yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan tersebut bisa dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Praktik menumbalkan anak sebagai persembahan bagi para arwah agar orang tua bisa cepat kaya sangat lumrah dan mengakar di Uganda. Jadi intinya di Uganda itu banyak hal-hal praktik seperti itu. Dan akhirnya disahkan undang-undang. Menurut Anda dengan undang-undang ini, Pak, apakah perlu juga di Indonesia seperti ini? Karena hal-hal ini juga banyak, Pak. Cuma dieksposnya di Indosiar mungkin. Atau di TPI dulu, TPI waktu zamannya MNC dulu, sebelum MNC. Mendapat Bapak sebagai pemerhati penumbalan. Jadi tadi peraturannya kalau misalkan melakukan menumbalkan anaknya. Menumbalkan anak, dia mati. Berarti sama-sama mati juga dong berarti ya. Ini ya. Jadi kalau nggak mati dihukum seumur hidup. Tapi kemungkinan mati juga ya. Kemungkinan mati juga bisa jadi. Dia keluarnya mungkin sudah jadi jenazah.
nggak tahu ya sebenarnya seberapa urgent pemerintah Uganda harus membuat menjadi undang-undang. Mungkin mereka sudah aman dengan utang-utang negara, sudah aman dengan deforestasi. Mungkin hal-hal itu mempengaruhi keuangan negara, Pak. Banyak pesugihan. Itu akhirnya mengurangi dari ini. Saya tahu di Uganda sudah ada konflik antar agama. Makanya mereka sudah menguruskan seperti ini. Di Indonesia masih ada. Ya, tapi di Indonesia jalan dua-dua, Pak. Ya, jadi menurutku nggak tahu ya sebenarnya apa pertimbangan dari teman-teman lagi pemerintah di Uganda kenapa harus meresmikan peraturan ini. Mungkin sebegitu urgennya sehingga mungkin mempengaruhi sistem sosial budaya mereka. Nggak tahu ya. Iya. Orang Uganda berpikir seperti apa, tapi setahu saya orang-orang Uganda itu asik-asik seperti Bapak almarhum Robert Mugabe dengan quotes-quotes yang luar biasa. Saya yakin orang Uganda selalu asik-asik dan berpikir out of the box gitu. Ini out of the box, Pak. Ini mengakomodir orang-orang yang dirugikan, Pak. Ini berarti ini suara-suara anak. Jadi mungkin di Musrembang anak. Aku banyak ditumbang orang betul juga ya. Betul juga ya. Aku harus dilindungi. Judulnya Mas. Judulnya. Ya. Jadi mungkin ini yang diakomodir di undang-undang ini, pemerintah mau melindungi anak-anak. Iya. Tapi jangan sampai diakomodir oleh pemerintah Indonesia. Menurut Anda di Indonesia juga perlu Ini bagus mendukung program KB. Ya kan ya, berhubungan dengan program kemarin. Tunggu dulu, KB itu mengurangi anak, ini mengurangi orang tua. Iya, berarti produsennya berkurang juga. Ya itulah, ngomong itu tanpa berusaha menghina apa yang dibuat oleh pemerintah Uganda. Kami yakin banyak pertimbangan ya yang melatar belakangnya, tidak mungkin jadi UU tiba-tiba tanpa pertimbangan seperti itu. Pasti ada pertimbangannya gitu. Meskipun terdengar konyol bagi kita di Indonesia. Tapi di Indonesia juga ada. Ada kan yang tumbal-tumbal begini. Tapi tidak dibikin undang-undang. Yeah. Cuma disuruh sumpah pocong. Sama saja. Kita tanya Rini. Kalau saya sih Kak, dari ini kan tumbal anak agar orang tua cepat kaya. Kalau di Indonesia itu bukan seperti tumbal anak yang tumbal yang seperti kita mengerti, tapi kalau dari pandangan saya tumbal anak itu seperti ajang pamer kesuksesan anak. Kalau itu menurut saya. Kalau dibilang tumbal anak itu dari pandangan saya. Karena kebanyakan orang tua di Indonesia dalam konteks orang tua yang kaya, orang tua yang sukses adalah memamerkan anaknya yang sukses. Kalau itu dari pandangan saya. Itu jadi anak selalu menjadi tumbal dari anak harus jadi ini. Padahal anak itu sendiri tidak memiliki minat dan bakat di jurusan yang orang tuanya mau. Iya. Makanya anak itu sering jadi tumbal. Harusnya undang-undang ini isinya adalah orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya, itu yang dihukum. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Kita berharap yang terbaik untuk di Sudan. Semoga mungkin angka kriminalitas gaib menurun, tapi anak yatim bertambah. Ya daripada Iya kan? Oke. Berita selanjutnya. Oke, jadi sekarang saya diapit oleh dua orang dari tata kota dan kehutanan. Anda tahu jurusan-jurusan kehutanan sekarang lagi bagus, Pak. Kehutanan Anda tahu. Prof Nurdin itu alumni kehutanan. Sampai ke Jepang. Ya kan? Betul. Presiden kita? Bapak Presiden Jokowi. Kehutanan. Saya jadi penasaran, siapa tahu di kehutanan di salah satu SKS-nya belajar jadi presiden. Atau minimal jadi gubernur. Prakteknya itu jadi gubernur. Tapi kita baca berita dulu ini. Saya ingin mengusik rasa kehutanan orang ya. Mencekam. Di India tebang pohon di taman kota untuk kremasi korban COVID-19. Jadi singkatnya cerita ini kan mereka keyakinannya adalah kremasi. Jadi COVID sedang gila-gilanya di sana ya. Bahkan tercatat angka COVID tertinggi itu terjangkit 400.000 per hari. Saking banyaknya kan. Dan banyak juga yang meninggal dan kehabisan sumber daya untuk membakar jenazah. Dan ini memakai hutan kota. Pendapat Anda dulu dari tata kota. Anda kan membangun hutan kota untuk mempercantik ini.
Pendapat Anda, kalau Iya. hutan kota dipakai untuk kremasi, Ya jelas ya. jelas apa bagusnya? Jelas tidak boleh dong. Berguna, Pak. Apa? Nah, Berguna. maksudnya gini, yang pertama kalau- Daripada ditulis love sama remaja-remaja katro, enggak. saya love Ini ini taruh di sini. saya enggak tahu sih sebenarnya apakah kemudian upacara kremasi itu harus menggunakan kayu gitu, tidak boleh diganti dengan tungku. Ini kan iya kan di beberapa di dunia barat sekarang sudah pakai kayak kamar api begitu kan. Mayatnya dikasih masuk, ditutup, dibakar, selesai gitu. Nah, tapi ini saya tidak tahu apakah mungkin tradisi di India seperti itu gitu. Dan Iya. lebih penting daripada hutan-hutan mereka. Tapi setahuku ya, India itu negara yang padat. Iya. Negara yang padat pasti butuh tempat tempat hidup juga yang luas. India kalau nggak salah yang kedua ya, Iya. yang ketiga di dunia. Nah, setahu ya jelas padatnya penduduk ini pasti akan mengikis tempat hidup tumbuhan kayak hutan gitu ya, hutan di kota. Nah, ini sudah banyak penduduknya, hutannya malah diterabas juga. Jadi malah double kill. Dari tata kota setuju. Ya enggak sih sebenarnya. Tidak setuju ya? Sudah jelas tidak setuju. Kalau saya membela, Pak. Mending. Aduh. Saya membela daripada dicoret-coret orang-orang tidak tahu diri atau dipasang, kan mungkin kita kulturnya agak sama ya. Siapa tahu kampanye di India tulis-tulis di pohon. Ini baliho-balihonya mending dibantu untuk melancarkan perjalanan orang ke akhirat. Tetapi mungkin di India kasihan sudah kehilangan banyak warganya, juga kehilangan kota. Tapi kita turut berduka cita. Tapi kita ada kehutanan. Apakah mungkin setuju? Memang kan ini kan salah satu manfaat hutan untuk dibakar. Maksudnya untuk jadi kayu bakar. Tidak semuanya. Tapi banyak. Silakan. Jadi yang pertama itu di sini kita turut berbelasungkawa atas fenomena yang terjadi di India ya. Kita sampai lupa belasungkawa. Saya berbelasungkawa atas apa yang terjadi saudara-saudara kita. India. Jadi Semoga cepat pulih. di sini juga tidak ada maksud untuk menghina atau merendahkan dari tradisi-tradisi yang telah dilakukan di India. Tapi dari sisi kehutanan nih Kak. Nah, kremasi atau tradisi pembakaran mayat merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, yang ini kan kita ini sudah terjadi perubahan iklim yang sangat meresahkan. Hujan terus-menerus, kadang juga panas sekali. Jadi itu yang meresahkan sekali. Kalau dari saya pasti tidak setuju. Saya tidak setuju dengan kremasi bukan karena tradisinya dari agama lain, bukan, tapi jika kita melihat dari fenomena sekarang, pasti saya tidak setuju dengan kremasi karena yang pertama taman kota itu menjadi korban di sana, pohon-pohonnya. Selain itu juga saya mau kutip dari profesor dari biologi produksi Universitas Melbourne. Beliau mengatakan seperti ini, menyarankan keluarga jenazah atau orang-orang yang telah meninggal itu dikuburkan saja dekat pohon. Karena kenapa? Nutrisinya dari jenazah itu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan pohon. Nutrisi jenazah. Seperti itu. Dan juga mengapa kita kalau meninggalkan, jadi kalau kita dikubur di dekat pohon kan bisa berguna bagi kehidupan berkelanjutan walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Betul. Amalnya tetap jalan. Ya. Kemanfaatan. Intinya begitu. Kita berduka atas apa yang terjadi di India. Kita berharap semoga badai corona itu angkanya sudah menurun dan bisa terkendali lagi, karena India sempat mengendalikan, tapi mungkin sekarang cobaan bagi dunia dan India, kita terus berduka atas hal itu. Oke, kita ke tema. Jadi tema kita itu adalah negara yang berkehutanan, Pak. Iya. Indonesia itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Dulunya Dulunya. atau masih sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai masih, sekarang Pak. juga. Kan sampai negara-negara lain itu kan bayar royalti ke Indonesia untuk menjaga hutannya. Iya. Tapi sekarang paradigmanya, sekarang bagaimana menurut Anda sebagai tata kota melihat ini? Iya, kebetulan saya baru nonton film Kinipan ya.
saya rasa teman-teman penontonnya Magnificent Network bukan anak-anak umur 12 tahun ke bawah ya. Iya. Kalau 12 tahun kan pendukungnya Mas Atta. Yang suka nantikan informasi pose-pose. Woi, iya. Itu lagi nih ya. Lagi Jadi gini. bagus loh itu. Menurut saya referensi. Tolong KPA, tolong Komisi Sensor atau KPI apa segala macam, tolong jangan dilarang, Pak. Itu kreativitas orang. Ya, jadi apa ya? Sekarang hutan Indonesia berkurang lumayan banyak ya. Dari tahun dari beberapa tahun belakangan. Meskipun kemudian Indonesia itu jadi salah satu negara yang mungkin menjadi supplier oksigen paling besar di dunia, karena negara-negara dunia itu aktif memberi royalti ke Indonesia yang kalau nama kegiatan itu carbon trade gitu, perdagangan karbon, di mana negara-negara industri seperti Uni Eropa gitu ya membayar sekian uang gitu ke Indonesia untuk menjaga hutannya supaya karbon yang mereka produksi itu bisa diserap dengan baik di Indonesia. Sayangnya sekarang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya, realitanya hutan-hutan kita ya malah jadi tambah berkurang. Ya tapi itu mungkin perlu teman-teman dalami sendiri ya. Takutnya mungkin dari saya ada yang terluput informasinya sehingga mungkin teman-teman jadi misleading memahami apa yang saya bicarakan gitu. Coba kita tanya ke anak kehutanan. Ya mungkin lebih baik ke anak kehutanan. Menurut Anda soal yang terjadi sekarang, apakah itu masih pengelolaan hutan intinya masih baik? Kan kita kan diamanahkan sebagai paru-paru dunia. Dan saat ini kan hutan Indonesia itu semakin berkurang. Apakah hal itu suatu hal yang diwajarkan? Karena mungkin kan sekarang penduduk sudah bertambah ya. Ataukah mungkin gara-gara ini bencana alam, kebakaran hutan, jadi kebakaran hutan ini suatu hal yang wajar lah, mungkin kita yang terlalu merasa membesar-besarkan itu. Orang yang belajar kehutanan? Jadi sebenarnya di kehutanan itu kita juga belajar perencanaan. Belajar konservasi perencanaan. IKEA. Perencanaan, belajar juga konservasi. Juga belajar tentang pengelolaan pohon-pohon itu tersebut. Belajar jadi presiden juga. Belajar jadi presiden. Karena selalu dicontohkan anak kehutanan itu selain bisa jadi ini, kalian juga bisa jadi presiden. Itu yang selalu dibanggakan di kehutanan. Minimal jadi gubernur. Anak kehutanan bisa jadi presiden loh, begini. Minimal jadi gubernur. Minimal jadi gubernur. Jadi menurut saya yang salah itu dari undang-undang sebenarnya. Undang-undangnya. Karena Anda pelajari bagaimana undang-undangnya? Karena kan ini undang-undang yang saya pelajari. Ini saya masih newbie ya, jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada di undang-undang diatur tentang caranya menebang pohon, ini. Tapi tentang konservasi itu sendiri jarang sekali diangkat. Padahal yang kita butuhkan kan yang sekarang konservasi. Manusia membutuhkan sumber daya alam. Manusia semakin hari semakin bertambah dan membutuhkan sumber daya alam. Sumber daya alam semakin dibutuhkan tapi semakin terbatas. Jadi harus dilakukan konservasi, tapi ya begitulah, semakin banyak illegal logging, semakin banyak pembakaran hutan dan hanya untuk mendapatkan uang. Kalau pertanyaan saya itu ke arah yang lain. Apakah alih fungsi itu dibenarkan atau tidak? Alih fungsi kan untuk kemanfaatan juga. Apakah itu dibenarkan atau di dalam misalnya tata kota atau di kehutanan ada istilah lain, atau memang tidak setuju alih fungsi? Harus alih fungsi. Misalnya kan seperti sekarang kan ada mungkin bisa dibahas sedikit food estate, atau mungkin dia soal kelapa sawit misalnya, kan orang kan juga butuh minyak kan untuk industri makanan. Kalau hal-hal begitu dibenarkan atau tidak? Kurang ajar. Jadi masalah alih fungsi setauku ya di dalam tata kota. Bukan tata kota aja saja sih. Kan ini hutan tidak. Jadi maksudku ada dua kawasan sebenarnya. Jadi tata kota tidak memperhatikan hutan. Memperhatikan juga. Perhatikan untuk kelola dijadikan bahan ya. Silakan. Jadi gini, ada dua sebenarnya kawasan dalam kalau dipetakan semua itu ada dua secara garis besar. Ada kawasan budidaya,
ada kawasan lindung, kawasan budidaya yang bisa dimanfaatkan seperti untuk perdagangan, permukiman, apalagi ya, transportasi itu, dan itu kawasan budidaya. Sedangkan kawasan lindung adalah kawasan yang tidak bisa di otak-atik, yang mana kalau di otak-atik bakal ada kerugian-kerugian tertentu yang bakal kita dapat gitu. Nah, kemudian kan nih salah satu kawasan yang masuk di kawasan budidaya itu kawasan hutan. Pertanyaan sekarang, apakah alih fungsi hutan itu boleh atau tidak? Setauku boleh, asalkan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mendukung. Semisal begini, hutan hutan kawasan yang menyerap air hujan. Yeah. Artinya ketika kita potong hutan, ada air hujan sekian volume yang terserap ke air gitu, ke tanah. Artinya kita harus menyesuaikan dengan buat saluran gitu. Yang sesuai dengan jadi berapa limpasan yang dia diserap itu yang dibuatkan saluran seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang dua topik yang tadi Kak WS bicarakan ya, food estate gitu ya. Apalagi tuh apa namanya itu? Sawit gitu. Misalnya. Sawit itu sebenarnya menurutku boleh, tetapi sejauh ini yang aku tahu sawit itu cara pembukaan lahan itu tidak tepat dengan cara dibakar gitu, dan itu tidak boleh. Tapi itu yang efektif. Bukan efektif, cepat gitu. Ada cara yang bisa dan lebih eco-friendly, tetapi malah pembukaan lahan itu di dalam undang-undang perkebunan itu dilarang untuk membuka lahan dengan api, itu sangat-sangat dilarang gitu. Yang kedua, tentang masalah food estate sebenarnya perlu dijelaskan secara historis gitu ya, bahwa food estate itu mungkin teman-teman bisa cari di sumber lain di Wikipedia di mana gitu ya. Food estate itu adalah ketika pemerintah itu membangun daerah-daerah sebagai lumbung pangan gitu. Contoh yang sekarang ada di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara kalau tidak salah, di NTT, di Papua juga. Jadi ada kayak hamparan luas, isinya sawah tok gitu, padi tok gitu, yang ditanam di situ. Nah, food estate ini sebenarnya bahaya karena kalau di Kalimantan contohnya seperti ini. Kalimantan sekarang kan akrab dengan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan Kalimantan itu kan dari gambut gitu. Padahal gambut kan kedengarannya harusnya ramah dengan air. Kenapa malah gambut itu yang terbakar? Nah, jadi gini, di zaman Pak Harto, ini aku dapat dari film Kinipan ya, mungkin teman-teman bisa membenarkan juga. Di zaman Pak Harto ada program 1 juta sawah gitu ya di Kalimantan. Nah, sawah itu perlu irigasi teman-teman gitu, perlu irigasi. Nah, irigasi itu menyebabkan air-air yang ada di bawah tanah gambut itu mengalir ke irigasi. Jadi gini, maksudku tuh di bawah gambut tuh, di bawah tanah gambut itu di tanah gambut itu sebenarnya ada air gitu. Gara-gara ada irigasi, air itu pindah ke saluran itu. Karena pindah, kosong dong di sini, kering berarti ya, kering. Nah, kena sinar matahari yang berlebihan ya udah terbakar gitu. Nah, ini yang berbahaya dari si food estate itu juga. Nah, boleh saya tambah lagi sedikit? Iya, silakan. Nah, masalah yang lain yang muncul dari food estate, menurut Bapak Basuki Hadi Mulyono Suyono saya rasa namanya, yang Menteri PPR orang yang enggak, bukan. Beliau adalah forester yang ada di Kalimantan. Beliau berpendapat bahwa si program food estate ini sangat berbahaya karena sangat rawan kita membangun hamparan dengan satu jenis tanaman yang sama terhadap virus atau hama gitu. Kalau misalkan virusnya kena satu ya penyebarannya cepat. Lebih baik kita membangun sawah yang kecil-kecil lebih banyak. Iya. Seperti yang dilakukan masyarakat kita sekarang. Gitu. Oke. Seperti itu sih. Nah, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan tentang food estate ini. Sepemahaman saya, tapi mungkin ya oke lah. Karena waktu juga yang tidak mendukung, teman-teman bisa jadi sumber yang lain kayak gitu sih. Oke. Kita ke Rini dulu sedikit. Yeah. Nah, jadi alih fungsi itu dibenarkan tapi dengan catatan-catatan tadi ya. Jadi dengan catatan-catatan tadi di mana mereka itu sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan regulasinya. Mungkin regulasinya ada, tetapi ada yang mungkin mencurangi aturan yang kita tidak tahu. Tetapi tujuan dari food estate itu sendiri bagus, artinya menjaga ketahanan pangan negara. Cuma bagaimana kelestarian hutan itu tetap dijaga juga. Itu yang harus penting. Nah, sekarang kita ke bahasan terakhir ya. Ini tentang eco-friendly, perilaku eco-friendly. Lah, menurut Anda perilaku eco-friendly sekarang itu sudah tepat seperti
tindakan jangan pakai sedotan, kurangi sampah plastik. Menurut Anda itu bagaimana? Kita Rini dulu ya. Rini dulu. Jadi ini sangat menarik ya. Kalau saya lihat sudah tepat caranya di sosial media. Di sosial media itu sangat tepat. Mereka foto dengan tumblernya, mereka foto dengan sedotannya, mereka foto dengan hal-hal yang berbau eco-friendly itu sangat tepat di sosial media. Entah di dunia nyata bagaimana, karena kebanyakan teman saya itu bukan teman saya secara real life, tapi teman di sosial media yang lewat-lewat di TL atau lewat-lewat di Explorer. FYP. Jadi banyak yang foto-foto Tumblr, foto-foto hal ini mengenai eco-friendly, tapi di dunia nyata masih beli boba dengan plastik, masih beli kopi-kopi dengan plastik dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau menurut saya eco-friendly hanya booming pada awal-awal, dan itu orang-orang berlomba-lomba update status tentang itu supaya dibilang dia udah eco-friendly, udah begini-begini, padahal di nyata tidak seindah itu. Pendapat Fajar, eco-friendly. Ntar ya, selesai dia. Dia tidak pernah berpendapat dari tadi. Hanya sebagai peminta pendapat tapi tidak pernah berpendapat. Tidak, saya berpendapat. Oke, saya berpendapat. Soal yang plastik-plastikan ini, saya setuju soal plastik. Ya. Soalnya begini, coba waktu pertama awal-awal muncul gerakan pakai tumbler itu, kan disuruh semua kemana tempat bawa tumbler. Nah, tidak dipikirkan dia isinya bagaimana. Ada teman saya yang bawa tumbler, dia isinya pakai apa? Botol plastik juga. Kalau dia pindahkan airnya, dia buang plastiknya, itu buat plastik juga. Menurut saya ini hal omong kosong. Artinya setelah itu ada juga tempat-tempat yang salah akhirnya menyediakan refill air. Tetapi kan di penjual air kan masih sedikit yang misalnya botol Anda yang di-refill, Anda bayar airnya, kan masih sedikit sekali. Ujung-ujungnya orang beli botol lagi. Apakah mau tunggu ada sistem begitu? Menurutku saya yang paling tepat itu adalah maksipkan pengelolaan sampah. Jadi biarkan orang pakai plastik, kan yang penting dia buangnya tepat, walaupun dia tidak buangnya tepat tetapi sampahnya diolah tepat. Menurut saya. Betul. Diolah tepat. Jadi kan begini, plastik kan digunakan untuk memudahkan orang. Nah, yang terjadi kenapa dia misalnya bisa sampai ke laut, apa yang terjadi itu kan gara-gara pengelolaan sampah yang amburadul. Ya. Menurut saya, kalau saya pribadi, pengelolaan sampah yang diperhatikan. Biarkan orang pakai plastik juga, supaya Anda tidak usah Anda pun juga minum Starbucks masih pakai botolnya. Startit. Bak. Ya itu maksudku bagus sebenarnya sarannya bahas ya. Masalah pengelolaan itu sebenarnya perlu diperjelas apa dulu gitu. Kalau menurutku pengelolaan itu lebih kepada pembatasan gitu. Pembatasan misalnya gini, percuma kita bagus pengelolaannya si sampahnya kita, tapi produksi plastik tetap berjalan gitu. Kita berjalan, tapi sumbernya dari mana gitu. Kalau misalkan daur ulang dari plastik yang kemarin dipakai terus sudah dipungut sama perusahaan gitu, terus didaur ulang lagi menjadi plastik yang baru, berarti tidak menambah beban gitu ya. Kalau misalkan mereka biji plastik yang baru, dibikin botol yang baru, jadi semuanya baru dari awal ya, menurutku itu yang perlu di-cut gitu ya. Karena percuma kita punya sistem pengelolaan yang bagus, tetapi justru masuk terus ininya, sampahnya terus masuk gitu. Malah kita yang jadi kita jadi yang riwah gitu buat ininya, buat mengelolanya. Terus juga, ntar lagi ya. Iya ya. Jadi perihal pengelolaan gitu, kita perlu gerakan eco-friendly itu bagus gitu ya. Ya kan tadi kan ya? Iya. Ya, betul. Bagus gitu. Tapi lihat lagi, tumbler tuh bahannya dari mana? Apa kemudian dari biji plastik yang baru gitu ya, yang diproduksi baru, ataukah memang dari benar-benar eco-friendly, dari misalkan plastik yang dipungut sama ini tukang-tukang sampah gitu ya, tukang pungut gitu. Atau bahannya mudah hancur. Ya kalau Karena zaman sekarang kan sudah muncul plastik yang mudah atau bisa terurai. Iya. Nah, menurut saya itu yang harus sebagai alternatif. Ya, alternatif yang dimunculkan. Jangan langsung benci plastiknya. Orang benci plastiknya, tetapi dia tidak tahu nilai konservasi atau nilai eco-friendly tadi kan maksud saya. Maksudnya orang tidak apa-apa pakai plastik, yang penting plastiknya mudah hancur. Orang jangan langsung mudah benci plastik lah, seperti saya begitu. Oke, gitu lah. Oke, jadi kesimpulan terakhir. Nah,
soal lahan dan soal lahan dan konservasi hutan itu harus berjalan beriringan. Artinya hutan harus tetap ada, tapi harus dilihat juga bahwa populasi penduduk itu bertambah juga. Tetapi bilang bagaimana supaya hutan tetap ada, tetap bisa dinikmati, penduduk ini juga terakomodir, dia memiliki lahannya. Bukan cuma untuk hunian rumah lah, tetapi untuk hunian pangan lah, maksudnya hunian pangan untuk ditanami pangan istilahnya itu. Menurut saya seperti itu. Ada tambahan? Sebagai penutup, mari Iya. kita salam rimba dulu. Oh, oke, salam rimba. Salam rimba. Salam rimba, salam. Bagaimana? Salam rimba ini Untuk pernah. Go Green. Oke. Oke. Karena bintang tamu kita anak kehutanan, Ya, kita ikut. siapa tahu dia jadi presiden nanti kita Ya. tidak tahu. Oke, kita salam rimba. Salam rimba. Salam. Terima kasih. Kita berjumpa di episode berikutnya. Saya Wais. Saya Fajar. Cari nih. Dadah.